Hello everyone, welcome to Physics course with me, Yustiani Prastika. Nah, pada pembahasan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, khusus untuk part yang pertama, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai momen gaya dan juga momen inersia. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan kita lebih jauh, kita terlebih dahulu akan memahami apa yang dimaksud dengan benda tegar. Nah, benda tegar itu sendiri adalah suatu benda yang ketika mengalami pergerakan tidak mengalami yang namanya perubahan bentuk maupun perubahan volume. Nah, benda tegar memiliki dua macam pergerakan, yaitu gerak translasi dan juga gerak rotasi. Apa yang dimaksud dengan gerak translasi? Nah, gerak translasi adalah suatu gerak yang disebabkan oleh adanya gaya. Dalam hal ini terkait dengan hukum Newton yang kedua. Bagaimana dengan gerak rotasi? Nah, gerak rotasi adalah pergerakan yang disebabkan oleh momen gaya dan menimbulkan yang namanya percepatan sudut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu momen gaya atau sering disebut dengan torsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan gaya. Jadi gaya itu sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai tarikan atau dorongan yang mengakibatkan terjadinya suatu pergerakan. Nah, momen gaya dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa sih? Contohnya ketika kita mau membuka pintu rumah, jadi otomatis kan kita memegang gagang pintu itu. Nah, ketika kita memegang gagang pintu itu, kita memberikan gaya dengan arah memutar. Nah, sesuatu yang menyebabkan benda itu berputar atau benda itu berotasi, itulah yang disebut dengan momen gaya. Ya, kita perhatikan dulu pada gambar yang pertama. Nah, ini misalkan adalah suatu poros atau sumbu putar, titiknya di sini, kemudian ini adalah titik tangkap gaya. Nah, kemudian kita memberikan suatu gaya yang ke atas seperti ini, yang tegak lurus dengan L. Apa itu L? L itu adalah lengan gaya. Jadi lengan gaya adalah jarak dari poros menuju ke titik tangkap gaya. Jadi jika F tegak lurus dengan lengan gaya, secara matematis persamaannya dituliskan seperti apa? Dituliskan dengan tau. Jadi tau sama dengan F dikali dengan L. Jadi simbol untuk torsi itu adalah tau sama dengan F dikali dengan L. Tau itu adalah momen gaya, satuannya apa? Newton dikali dengan meter. Nah, F itu adalah gaya, satuannya Newton, kemudian lengan gaya, satuannya dalam meter. Nah, secara matematis persamaan ini berlaku jika gaya tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, sekarang bagaimana jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu membentuk suatu sudut seperti pada gambar yang kedua dan juga pada gambar yang ketiga? Bagaimana persamaannya secara matematis akan kita tuliskan? Nah, kita coba untuk proyeksikan dulu ini, karena gayanya ke arah sana. Kita harus mencari gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Ini kita proyeksikan dulu ke dalam FY dan FX. Ini bisa kita tarik garis putus-putus di sini dan bisa kita gambarkan lagi ya segitiganya menjadi seperti ini. Karena panjang yang di sini dengan yang di sini itu sama, jadi ini sama dengan ini. Itu adalah FY-nya. Kemudian sisi miringnya ini adalah F. Kemudian bagian bawah yang di sini ini adalah nilai Fx-nya. Nah, membentuk suatu sudut. Persamaannya, nah kita perhatikan sesuai dengan aturan trigonometri. Jadi kita akan mencari gaya yang tegak lurus. Gaya yang tegak lurus itu kan FY-nya. FY-nya bagi dengan F itu adalah sin
theta. Jadi sin theta itu sudut di depan dari theta ini adalah Fy. Jadi sisi depannya dibagi dengan F. Sehingga kita bisa tuliskan karena kita mau mencari Fy-nya. Jadi Fy sama dengan sin theta dikali dengan F. F sin theta. Sehingga persamaannya akan menjadi tau itu sama dengan F dikali L. Sehingga kita akan tuliskan persamaannya menjadi tau sama dengan F, kita gantikan dengan nilai Fy, F sin theta dikali dengan L. Nah, ini adalah persamaannya untuk gambar yang kedua. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada gambar yang ketiga. Jadi gambar yang ketiga ini hampir mirip dengan gambar yang kedua, hanya perbedaannya yaitu pada letak sudutnya. Jadi dengan gaya yang sama ke arah sana, letak sudutnya bukan di sini tapi di sini. Nah, ini kita proyeksikan lagi. Ini berarti Fy-nya. Ini adalah Fx-nya. Ini adalah Fx-nya ya. Nah, panjang yang ini kita anggap sama saja dengan panjang yang ini. Sehingga ini adalah Fx-nya juga. Jadi bisa kita tuliskan atau kita gambarkan lagi ya segitiganya. Ini boleh juga kita putar posisinya. Jadi nanti dia jadinya sini. Ini adalah theta. Sini, kemudian yang ini adalah Fx. Kemudian sisi miringnya yang ini adalah F, dan sisi yang di sampingnya ini adalah Fy. Bagaimana kita tuliskan persamaannya secara matematis? Berarti kita bisa tuliskan karena kita mau cari gaya yang tegak lurus. Gaya yang tegak lurus itu kan Fy. Jadi kita cari Fy-nya. Aturan trigonometri-nya berarti cos theta itu kan dia sisi yang di samping ini Fy ya. Sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Jadi cos theta sama dengan Fy dibagi dengan F. Nah, sehingga akan menjadi Fy sama dengan F cos theta. Jadi Fy sama dengan F cos theta, sehingga persamaannya menjadi tau itu kan F dikali L. Jadi kita tinggal ganti F-nya dengan F cos theta. F cos theta dikali dengan L. Jadi ini adalah persamaan untuk gambar yang ketiga. Jadi nilai atau persamaan yang dia baik itu menggunakan sin maupun cos sebenarnya bergantung pada letak sudutnya. Jadi kalau lebih mudah untuk kita lebih mudah atau lebih cepat untuk kita pahami, sebenarnya kita bisa perhatikan pada gambar yang kedua. Kalau misalnya sudutnya ini lebih mengarah ke arah horizontal, itu kita akan menggunakan sin. Itu lebih mudahnya ya. Tapi kalau jika sudut tetanya itu sudut teta yang terbentuk itu lebih mengarah secara vertikal, itu kita akan menggunakan cos theta. Jadi untuk gambar yang kedua, persamaannya dituliskan dengan tau sama dengan F sin theta dikali dengan L, dan untuk gambar yang ketiga tau sama dengan F cos theta dikali dengan L. Nah, selanjutnya kita harus tahu bahwa momen gaya itu merupakan suatu besaran vektor, sehingga tau ini memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi kalau kita buat perjanjian tanda di sini, tau itu akan bernilai positif. Tau akan bernilai positif jika arahnya berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya tau akan bernilai negatif jika arahnya itu searah dengan jarum jam. Contohnya pada gambar ini misalnya.
gayanya kan ke arah sana. Nah ini berarti kalau kita coba gambarkan ya, kita coba kita tarik garis putus-putus di sini, berarti arahnya kan ikut ke sana, sehingga tahu di sini akan bernilai apa. Kalau dia perputarannya seperti ini, dia ke sana ya, dia ke sana, berarti ini berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nilai taunya itu akan positif. Sebaliknya misalnya kita gambar ini kita berikan gaya lagi yang ke bawah misalnya ya, misalnya kita berikan gaya yang ke bawah, ada suatu gaya ke bawah, berarti ini kalau kita tarik garis putus-putus lagi, garis putus-putus, jadi berarti ini kan arahnya yang ke sana ya, arahnya ke sana, sehingga kita bisa katakan ini searah dengan jarum jam, jadi nilai taunya bernilai negatif. Nah, jadi sekali lagi kita harus konsisten dengan perjanjian tanda ini. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini dari awal, secara konsisten kita harus menggunakan ini terus. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk momen gaya. Perhatikan sebuah batang di mana masanya diabaikan dengan panjang 2 meter diberikan gaya seperti pada gambar. Nah, resultan momen gaya yang bekerja pada batang terhadap titik A adalah, jadi kita kalau ada soal seperti ini kita fokus karena sudah ada gambarnya ya, kita langsung fokus saja lihat pada gambarnya dulu. Nah, di sini kan ada sebuah batang, panjangnya 2 meter, berarti panjang 2 meter dari posisi ini ke sini ya. Dari ini ke sini itu adalah 2 meter. Kemudian di gambar sudah diketahui juga dari posisi ini ke sini adalah 0,5 meter, sehingga kita bisa tahu ya panjang dari sini ke sini itu adalah berapa. Maksudnya kita kurangi 2 meter dikurangi 0,5, ini dapatnya 1,5, jadi 1,5 meter ya. Nah, kemudian kita perhatikan pada gayanya, di sini ditulis FA 10 Newton. Maksudnya ini gaya pada titik A. Gaya pada titik A itu adalah 10 Newton, kemudian gaya pada titik B 5 Newton, gaya yang diberikan pada titik C itu adalah 10 Newton. Di sini gaya pada titik C dia membentuk suatu sudut, jadi tidak tegak lurus ya. Sudut yaitu 30 derajat. Nah, sekarang karena yang ditanya itu adalah resultan momen gaya terhadap titik A, berarti sumbu putarnya atau porosnya itu berada di titik ini. Sehingga pada saat perhitungan nanti kita tidak akan menggunakan ini lagi FA dan A. Kenapa? Karena kan nilai lengan gayanya di situ, karena ini A ini sendiri adalah porosnya itu sendiri. Jadi kita tidak perlu menghitung ini lagi. Nanti nilainya juga akan jadi 0. Ya kan? Karena L-nya itu sama dengan 0. 0 kita kalikan dengan 10, dapatnya tetap 0. Jadi kalau sudah ditanya resultan momen gaya terhadap titik A, kita fokus kepada gaya yang lain. Gaya yang lain yang bekerja, seperti itu. Jadi ini ada gaya, kita fokus ke yang FB sama FC-nya. Nah, kita langsung tulis di sini, diketahui dulu apa yang diketahui. FB-nya 5 Newton, kemudian LB-nya kita lihat dari mana ke mana nih? Kita lihatnya dari titik ini ke sini. Jadi sekali lagi lengan gaya itu adalah gaya yang bekerja di titik B ini. Kita perhatikan, kita hitung jaraknya. Jadi jarak pada gaya yang bekerja di titik B dengan titik porosnya itu jaraknya berapa? Jadi dapatnya 1,5 dengan pengurangan yang tadi ya, 2,5 meter. Kemudian FC-nya berapa? FC-nya 10 Newton. 10 Newton kita tulis. Kemudian bagaimana dengan nilai lengan gaya di titik C? Kita ambil yang mana? Yang ini atau yang ini? Sekali lagi bahwa lengan gaya itu adalah jarak dari poros menuju ke titik tangkap gayanya. Jadi berarti dari sini ke sini 1,5 tambah 0,5 2 meter. 2 meter ya, langsung saja. Yang ditanya apa? Resultan, berarti kita tulis saja sigma tau di titik A. Jadi sigma tau titik A. Selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian soalnya. Jadi tuliskan
tuliskan penyelesaian. Kita akan tuliskan dulu persamaannya secara matematis ya. Sigma tau di titik A. Sekarang kita perhatikan untuk arah gayanya. Nah, ini akan pengaruh kepada nilainya juga ya di situ. Nilai taunya. Jadi ini karena arah gayanya ke bawah, sehingga kita lihat ini jadi seperti ini ya. Ingat bahwa kalau dia searah dengan arah jarum jam, nilai taunya akan bernilai negatif. Ini sesuai perjanjian tanda ya. Jadi kan dia ke bawah, berarti perputarannya seperti ini. Ke sana ya. Ini putarnya begini. Kan diberikan gaya ke sana, putarnya ke sana. Nah, bagaimana dengan gaya di titik C? Ini karena arahnya ke sana, sehingga ini kan dia putarnya seperti ini. Nah, sehingga nilai taunya akan bernilai plus sesuai dengan perjanjian tanda yang tadi. Jadi kita harus konsisten ya. Ini gayanya ke sana, putarnya ke arah sana. Malah berlawanan dengan arah jarumnya. Jadi nilainya plus. Jadi kita masukkan di sini sigma tau di titik A di minus tau di titik B dijumlahkan dengan tau di titik C. Titik B kita masukkan minus R B dikali dengan LB. Kemudian karena ada bentuk sudut di sini ya, terbentuk sudut, jadi kita tulis F C. Ingat persamaan yang tadi, sin 30 derajat dikali dengan L C. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita langsung masukkan saja untuk yang sudah diketahui. Jadi sudah paham ya kenapa dia pakainya sin 30 derajat dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Karena titik tetanya itu akan ada di sini, sudut tetanya ada di sini. Kita menggunakan sin 30 derajat. Nah, kemudian kita masukkan saja 5 newton dikali dengan LB-nya 1,5 meter. FC-nya 10 ya. Sin 30 kan 1/2. Dikalikan dengan 2. Dapatnya minus 7. 5 dikali 1,5 7,5 newton meter. Ini kita dapatnya 10 dibagi 2 dapatnya 5. 5 dikali 2 10. Minus 7,5 dijumlahkan dengan 10. Ini berarti plus 2,5 newton meter. Jadi kita dapatkan bahwa nilai untuk resultan momen gaya di titik A itu adalah 2,5 Nm. Kalau ditanyakan arahnya nih misalnya, karena kan tidak ada tanda minus, berarti otomatis di sini plus ya. Berarti arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai momen inersia. Jadi apa yang dimaksud dengan momen inersia? Jadi momen inersia itu adalah ukuran kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya ketika mengalami gerak rotasi atau ketika mengalami pergerakan. Jadi sekali lagi, momen inersia adalah ukuran kemampuan suatu benda ataupun suatu partikel untuk mempertahankan kecepatan sudutnya ketika mengalami gerak rotasi. Nah,
nilai momen inersia itu akan bergantung kepada beberapa hal, yaitu bisa kepada jari-jari ataupun jarak bendanya, kemudian pada massa, pada bentuk bendanya juga, dan juga pada letak porosnya. Nah, secara matematis momen inersia itu dituliskan dengan I sama dengan M dikali L kuadrat. Nah, kita juga bisa menggunakan R kalau bentuk bendanya itu dia berbentuk bulat atau bulatan ya. Kita bisa menggunakan R sama saja dengan L. L kita gunakan kalau bentuk bendanya itu batangan. Jadi sama saja kita tuliskan dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. Jadi kapan kita menggunakan L atau R itu sebenarnya bergantung pada bentuk bendanya saja ya. Kemudian untuk penjelasannya, I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M itu massa benda, satuannya dalam kilogram, kemudian L jarak benda dari poros atau L ya, R. Nah, jari-jari. Jadi pakai R atau L itu bergantung sekali lagi pada bentuk bendanya, sama saja. Nah, kemudian jika suatu benda ataupun partikel dia memiliki massa yang lebih dari 1, pastinya kalau massa lebih dari 1 dia memiliki nilai L atau R-nya juga lebih dari 1. Kita bisa hitung dengan I sama dengan sigma atau jumlah massa dikali dengan L kuadrat. Itu sama dengan M1L1 kuadrat tambah M2L2 kuadrat dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita harus punya dua pemahaman nih mengenai momen inersia, yaitu yang pertama, jika suatu benda itu sulit atau sukar untuk berputar atau suatu benda sulit dihentikan ketika bergerak, itu memiliki nilai momen inersia yang besar. Sebaliknya, jika suatu benda itu mudah untuk berputar atau mudah dihentikan ketika bergerak, itu memiliki nilai momen inersia yang kecil. Nah, selanjutnya akan ditampilkan berbagai koefisien momen inersia pada berbagai bentuk benda dan porosnya. Perhatikan pada gambar yang pertama, yaitu batang silinder di mana porosnya terletak di pusat. Persamaannya dituliskan dengan I sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Gambar yang selanjutnya yaitu pada silinder pejal, persamaannya dituliskan dengan I sama dengan 1/2 M dikali dengan R kuadrat. Kemudian pada gambar yang selanjutnya itu batang silinder di mana porosnya terletak di salah satu ujung batang. Persamaannya dituliskan dengan I sama dengan 1/2 M dikali dengan L kuadrat. Selanjutnya pada silinder tipis berongga, persamaannya dituliskan dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. Selanjutnya pada bola pejal, persamaannya dituliskan dengan I sama dengan 2/5 M kali R kuadrat. Sedangkan pada bola tipis berongga, persamaannya dituliskan dengan I sama dengan 2/3 M dikali R kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu atau memahami berbagai persamaan ya dalam berbagai bentuk benda dan porosnya pada momen inersia, kita akan masuk pada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, bola A bermassa 600 gram dan bola B bermassa 400 gram dihubungkan dengan batang AB, di mana batang AB ini massanya diabaikan. Nah, jika kedua bola diputar dengan sumbu putar di titik P, maka momen inersia pada sistem adalah, jadi kita akan mencari momen inersia pada sistem ya. Kita fokus melihat pada gambarnya. Di sini sudah sangat jelas ya gambarnya, ada bola A dengan massa 600, kemudian bola B dengan massa 400 gram dihubungkan dengan sebuah batang ya, sehingga disebut batang AB, dan porosnya atau sumbu putarnya itu ada di titik P. Nah, ini sudah diketahui jaraknya, jadi jarak di antara A dan P itu adalah 100 cm,
dan dari titik B ke poros itu adalah 50 cm. Kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya bagaimana. Sebelumnya kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah sesuai dengan soal massa A itu sama dengan 600. Nah, perhatikan kalau pada soal itu satuannya belum pada satuan internasional, kita harus mengubahnya ke dalam satuan internasional pastinya ya, diubah ke dalam kilogram kalau ini untuk massa. Jadi 600 gram kita ubah menjadi 0,6 kilogram. Kemudian massa B-nya itu sama dengan 400. Berarti jadinya 0,4 kilogram. Selanjutnya bagaimana dengan L? Panjang sudah diketahui ya. Ini karena tadi bentuknya batangan, ini bentuknya batangan, jadi kita menggunakan L. Di L A sama dengan 100 cm. Ini juga kita harus ubah karena masih dalam cm. Kita ubah ke dalam meter. Menjadi 1 meter. Kemudian LB-nya 50 cm. Jarak dari B titik P jadi 0,5 meter. Kemudian apa yang ditanya? Momen inersia di titik P. Jadi saya tulisnya I pada titik P, IP ya. Jadi itu yang ditanyakan berapa ya? Nah, penyelesaiannya kita ikut persamaan untuk momen inersia sehingga kita bisa tulis I P sama dengan MA dikali LA kuadrat tambahkan dengan MB dikali LB kuadrat. Ya, kemudian langsung saja sudah diketahui semuanya. Jadi 0,6 dikali dengan LA-nya 1, langsung saja dapat 1. Kemudian dijumlahkan dengan MB-nya berapa? 0,4 dikali 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat langsung saja 0, ini hapus dulu, 0,25. Kemudian sama dengan dapatnya 0,6, tambahkan dengan 0,4 dikali 0,25 sama dengan 0,1. Kita langsung jumlahkan. Ini masih cukup mudah ya, ini masih cukup mudah. Nah, satuannya apa? Satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi ini adalah nilai untuk momen inersia di titik P. Terus selanjutnya kita akan bahas untuk contoh soal yang kedua. Jadi ada 3 buah benda, masing-masing A bola pejal bermassa 5 kg dengan diameternya sudah diketahui 2 meter. Kemudian B silinder pejal bermassa 2 kg, diameternya 1 meter. Dan C batang tipis bermassa 0,12 kg dengan L panjangnya 4 meter. Tentukan momen inersia masing-masing benda dengan pusat benda sebagai porosnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini karena ada 3 buah benda dengan bentuk yang berbeda, kita harus memperhatikan bentuknya dulu ya. Kita identifikasi bentuk bendanya seperti apa, nanti akan masuk ke dalam penyelesaian itu persamaan secara matematisnya juga kan pastinya akan berbeda. Nah, jadi kita langsung saja ya. Di sini A. Jadi dia bola pejal, maksudnya bola pejal itu bentuknya bola yang dia padat ya di dalam, bola pejal. Bola pejal kalau digambarkan seperti ini, dia massanya 5 kg. 5 ya. Kemudian ini diameter. Kalau diameternya di sini dia 2. Yang kita perlu sebenarnya kan jari-jarinya. Berarti kalau ditanya jari-jarinya itu 1 ya. Karena posisi jari-jari dari sini pusat ke sini. Nah,
kita tulis dalam persamaannya, jadinya momen inersia I sama dengan 2/5 m r kuadrat. Masukkan saja langsung karena untuk masanya sudah dalam satuan internasional, kemudian diameternya juga, itu kita langsung saja 2/5 dikali 5 dikali dengan r kuadrat. Jadi ini r-nya 1 kuadrat, dapatnya 1 ya kuadrat, sehingga nanti habis dicoret ini juga jadinya 2. Satuannya apa? Ingat, 2 kilogram meter kuadrat. Kemudian bagian B, silinder pejal, dia menggunakan persamaan 1/2 m r kuadrat, sehingga 1/2 kita masukkan 2 kilogram dikali dengan r, berarti kalau diameternya 1 meter, r-nya adalah 0,5. Ini kita coret, dapatnya ini di sini saja ya, 0,5. Satuannya sama ya, momen inersia kilogram meter kuadrat. Ini ya. Kemudian yang C, nah ini batang tipis, bentuknya batangan ya, sehingga kita akan pakai L nanti. I sama dengan samaannya 1/12 m L kuadrat, sehingga menjadi 1/12. M-nya berapa? 0,12 ya. 0,12 dikalikan L-nya 4 kuadrat. Langsung saja 4 kuadrat, kita dapatnya berapa? Di situ 16 ya. Langsung saja, jadi hasilnya ini kalau kita bisa coret dapatnya 0,1. Jadinya ini bukan, ini 16 ya. 4 kuadrat dapatnya 16. Ini dapatnya 0,1. 0,1 dikali dengan 16, ini 1,6 kilogram meter kuadrat. Jadi untuk nilai momen inersia bola pejal itu 2 kg meter kuadrat. Kemudian untuk silinder pejal kita dapatnya tadi 0,5 kg meter kuadrat, dan untuk batang tipis 1,6 kg meter kuadrat untuk nilai momen inersianya. Nah, demikianlah pembahasan untuk momen gaya dan juga momen inersia. See you on the next course.